Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devio Gisa Ningrum dengan NPM 246100093. Nah, saya di sini adalah mahasiswa manajemen Universitas Muhammadiyah Metro S1 Manajemen dengan mata kuliah dari dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto SEMM dengan prodi manajemen kelas K3. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih mengenai penugasan daripada tugas mata kuliah manajemen keuangan 1. Nah, untuk soalnya saya jabarkan di sini ya, teman-teman. Nah, sekarang soalnya udah disimak kan? Nah, hari ini kita akan ngerjain bersama-sama ya. Oke, kita siapkan untuk jawaban dari soal di samping. Nah, sudah teman-teman baca secara seksama. Nah, dari sini kita simpulkan nih bahwasannya hari ini saya akan membahas tentang cara menghitung break-even point atau BEP dalam perusahaan secara keseluruhan jika perusahaan tersebut menjual dua jenis produk yang berbeda, yaitu produk A dan produk B. Nah, mari kita bedah soalnya secara bersama-sama. Pertama, kita harus mengumpulkan data yang ada di sini. Saya menggunakan variabel 93 sesuai dengan NPM saya yaitu 246100093, maka saya akan mengambil bagian belakangnya yaitu 93. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama yaitu pada produk A. Jika jumlah terjualnya itu 93.000 dikali 1000, maka jadinya adalah 93.000 unit. Ya, harga jualnya adalah 1000 per unit dan biaya variabelnya 500 per unit. Itu yang produk A. Yang produk B, jumlah terjualnya sama juga 93.000 dikali 1000, jadinya tetap 93.000 unit. Harga jualnya yang membedakan dan juga biaya variabelnya. Kalau tadi harga jualnya itu 1000 per unit, kalau yang ini harga jualnya 750.000 per unit. Nah, biaya variabelnya 300 per unit dan biaya tetap totalnya adalah 5 juta. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke cara pengerjaannya. Nah, langkah pertama kita harus menghitung yang namanya total penjualan A, biaya variabel. Jadi, langkah pertamanya itu kita hitung dulu nih total uang yang masuk dan total biaya variabel yang keluar dari kedua produk tersebut. Oke, kita jabarin satu-satu ya. Jadi yang pertama, total penjualan A adalah 93.000 unit dikali dengan 1000 unit, maka hasilnya 93 juta. Lanjut kedua, total penjualan B yaitu 93.000 unit dikali 750, hasilnya 69.750.000 rupiah. Nah, jika digabungkan total penjualan keseluruhannya yang tadi 93 juta itu ditambah dengan 69.750 itu hasilnya 162.750.000 rupiah. Nah, mudah kan teman-teman? Lanjut yang kedua, kita bakal cari nih. Sekarang kita bakal cari biaya variabelnya. Nah, langkah yang pertama yaitu total biaya variabel A tadi 93.000 unit itu dikali 500, jadi hasilnya 46.500.000 rupiah. Nah, yang kedua total biaya variabel B. Ini adalah 93.000 unit kan, dikali dengan 300. Jadi hasilnya ini 27.900.000 rupiah. Nah, jika digabungkan biaya variabel keseluruhannya lagi, ini adalah 74.400. Dari mana? Dari pertambahan nilai akhirnya itu. Begitu. Itu baru langkah 1 tuh, teman-teman. Sekarang kita masuk ke langkah 2. Jadi kalau untuk langkah 2 ini kita mencari rasio kontribusi margin namanya. Nah, untuk mencapai BEP dalam rupiah, kita ini perlu tahu nih berapa persen margin jika kita rumusannya adalah 1 dikurang total biaya variabel dibagi total penjualan. Nah, sekarang kita hitung nih. Jadi, kalau untuk tadi hasil akhirnya itu kita bagi sama-sama kita bagi. Nah, tadi ketemu hasilnya 74.400.000 rupiah dibagi dengan 162.750.000 rupiah. Nah, hasilnya ini sekitar 0,457 sekian. Nah, kita bulatkan, kita ambil 3 angka di belakang koma ya. Lalu 1 ini dikurangi dengan 0,457. Jadi hasilnya adalah 0,543. Nah, angka inilah yang akan menjadi pembagi biaya tetap kita. Nah, lanjutin teman-teman. Langkah ketiga, jadi yang terakhir nih.
Langkah ketiga itu berarti kita akan menghitung BEP akhir. Nah, langkah terakhir ini kita masukkan ke rumus BEP. Biaya tetap dibagi hasil pengurangan tadi. Nah, kita masuk ke BEP dulu. BEP-nya berarti 5 juta dibagi 0,543. Jadi hasilnya adalah 9.208,103 perak. Nah, itu di hasilnya. Jadi, kesimpulannya perusahaan harus mencapai total penjualan sebesar 9.208,103 perak. Nah, begitu aja mudah untuk menyebutnya ya. Agar berada di titik impas nih. Nah, hasil pendapatan yang segitu, hasil penjualan sebesar itu akan menjadi sebuah titik impas. Jika perusahaan di bawah angka itu, perusahaan rugi. Nah, jika di atas itu, perusahaan menghasilkan nilai untung. Nah, begitu teman-teman untuk pembahasan materi pengerjaan soal yang sudah saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.